Halo Sobat Kanal, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait foodborne intoxication. Foodborne intoxication ini merupakan penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteri atau jamur, di mana toksin tadi sudah ada pada makanan yang kita makan. Bakteri pertama yang dapat menghasilkan toksin adalah Clostridium botulinum. Bakteri ini biasanya dapat kita temukan pada makanan kaleng yang proses pengolahannya atau pengalengannya tidak bagus, sehingga mungkin muncul kebocoran atau mungkin bakteri Clostridium botulinum yang memang sudah ada di situ itu masih bisa berkembang biak, tidak mati ketika proses sterilisasi. Toksin yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum ini dapat menyebabkan sakit 4-36 jam setelah kita mengkonsumsi makanan kaleng yang mengandung toksin ini. Gejalanya seperti kesulitan untuk menelan, kemudian pandangan ganda atau buyir gitu ya, atau mungkin berkunang-kunang. Nah, ini toksin ini biasanya dapat berakibat fatal kalau sampai kita mengkonsumsi makanan yang mengandung toksin botulism. Nah, penyakit botulism ini disebabkan oleh toksin yang diproduksi oleh bakteri Clostridium botulinum. Toksin ini bisa berakibat fatal pada banyak orang karena kita tahu bahwa kalau memproduksi makanan kaleng itu kan tidak hanya 1-2 kaleng, tapi sampai beribu-ribu, mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu kaleng. Sehingga makanan kaleng ini ketika terkontaminasi dan dikonsumsi oleh banyak orang, ini efeknya akan sangat banyak. Bakteri Clostridium botulinum ini bisa ditemukan di tanah, kemudian bisa tumbuh di sayuran, maupun dia bisa berada pada daging ternak. Kemudian sifat khusus dari bakteri ini, dia bersifat anaerob atau tidak membutuhkan oksigen untuk lingkungannya begitu, sehingga dia akan sangat cocok ada di produk makanan kaleng yang juga kondisinya anaerob. Bakteri kedua yang menghasilkan toksin adalah Staphylococcus, khususnya Staphylococcus aureus. Manusia ini bisa sebagai karier dari bakteri Staphylococcus aureus, karena bakteri ini dapat dengan mudah kita temukan di permukaan kulit kita. Jadi kalau kita tidak cuci tangan ketika masak, ketika makan, bisa saja ada bakteri Staphylococcus aureus ini di kulit kita. Kemudian penyebab keracunan akibat bakteri ini juga disebabkan oleh prosedur food handling atau penanganan makanan yang tidak bagus ya. Misalnya tadi tidak cuci tangan, kemudian peralatan masaknya juga tidak dicuci dengan bersih, ini bisa menyebabkan jalur penularan dari penyakit ini. Gejalanya muncul 8-24 jam setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung Staphylococcus aureus. Namun memang keracunan karena bakteri ini jarang berakibat fatal gitu. Bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri gram positif, berbentuk bulat dan membentuk klaster seperti buah anggur ya. Jadi tidak pernah ada bakteri Staphylococcus yang sendiri, tapi dia pasti bergerombol membentuk klaster. Bakteri ini bersifat proteolitik dan juga lipolitik, artinya bisa memecah protein dan memecah lemak. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, bakteri ini merupakan bakteri gram positif, berbentuk bulat, bergerombol seperti anggur, tidak membentuk spora, tidak membentuk kapsul, dan dinding selnya mengandung 2 komponen utama, yaitu peptidoglikan dan asam
T kuat, sehingga bakteri ini merupakan bakteri gram positif. Bakteri ini sebenarnya mudah dimatikan dengan perlakuan panas. Nah, bakteri ini karena ditemukan di kulit dan juga di hidung manusia, sehingga manusia merupakan sumber penularan dari bakteri ini. Bakteri ini bisa menyebabkan sakit, ini terutama pada makanan yang disiapkan menggunakan tangan. Ya, kalau di Jogja ini ada makanan seperti gado-gado, lotek, di mana penjamah makannya itu menggunakan tangan untuk penyiapannya. Nah, ini berisiko besar untuk terkontaminasi Staphylococcus aureus. Gejala yang muncul adalah mual, pusing, kemudian muntah dan juga diare. Kemudian habitat alaminya bakteri Staphylococcus aureus ini ada di permukaan tubuh kita ya, ada di kulit. Bisa juga ditemukan di hewan peliharaan kita. Kemudian di makanan ini juga banyak ditemukan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, bakteri ini ada di banyak jenis makanan, tapi biasanya jumlahnya sedikit atau jumlah bakterinya sedikit. Nah, bakteri ini bisa ditemukan dari makanan yang bersumber dari hewani, kemudian makanan yang tadi dipreparasi dengan tangan atau yang kontak dengan manusia. Kasus keracunan yang pernah terjadi ini banyak sekali jenisnya, jenis makanannya. Nah, tapi terutama pada makanan yang handmade atau disiapkan dengan tangan tadi. Karena tadi salah satu jalur penularannya melalui kulit manusia. Kemudian bisa juga karena produk pangan tadi didinginkan atau disimpan di kulkas, tapi tidak bagus penyimpanannya. Misalnya disimpan di kulkas tapi dengan wadah terbuka sehingga mungkin bisa tercemar atau terkontaminasi dari sekitarnya. Untuk mencegah kasus keracunan karena bakteri Staphylococcus aureus, ini biasanya kita disarankan untuk menyimpan makanan di luar temperature of danger zone atau suhu di mana bakteri itu mudah berkembang biak. Suhu danger zone ini sekitar 40 sampai 140 Fahrenheit. Jadi kalau kita mau aman, itu kita menyimpan makanan di bawah suhu 40 atau di atas suhu 140 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, kita sering melihat di resto-resto fast food itu makanannya disimpan di suhu di atas 140 derajat Fahrenheit ya. Jadi memang ada kabinet atau lemari yang bisa mempertahankan suhu di atas suhu 140 derajat Fahrenheit supaya makanan tadi tetap aman. Selain itu, untuk mencegah terjadinya keracunan, kita menerapkan good personal hygiene atau kebiasaan untuk menjaga supaya kita tetap bersih dan sehat, misalnya dengan cuci tangan. Pada gambar ini kita bisa melihat suhu danger zone, suhu di mana bakteri ini mudah sekali untuk berkembang biak, yaitu suhu 40 sampai 140 derajat Fahrenheit. Jika kita menyimpan makanan lebih dari 2 jam di suhu ini, maka risiko terjadinya keracunan akan lebih besar. Jadi sebaiknya kita menyimpan makanan di bawah suhu 40 derajat Fahrenheit atau di atas suhu 140 derajat Fahrenheit. Selanjutnya adalah intoksikasi dari mikotoksin. Mikotoksin ini merupakan toksin yang dihasilkan oleh jamur. Toksin ini dapat berkembang biak atau berkembang selama produksi, pemanenan, atau penyimpanan baik serealia atau kacang-kacangan. Mikotoksin termasuk dalam senyawa yang dapat menyebabkan mutasi dan juga kanker. Paparan mikotoksin yang dalam jangka waktu lama
ini dapat dikaitkan dengan terjadinya kanker, kemudian penyakit ginjal, kemudian penyakit liver atau hati, dan juga penyakit yang terkait dengan kekebalan tubuh. Indonesia ini merupakan negara tropis, ya, suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Nah, di suhu ini merupakan suhu yang optimal untuk perkembangbiakan jamur. Sehingga di Indonesia ini banyak sekali mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur karena lingkungannya sangat mendukung. Sehingga banyak sekali bahan pangan yang mengandung mikotoksin, dan ini bisa mungkin kita tidak tahu, jadi tidak sengaja mengkonsumsi mikotoksin tersebut. Nah, mikotoksin ini tidak hanya ada pada makanan nabati, yang dimana jamur itu biasanya tumbuh di tadi serealia atau kacang-kacangan, tapi ini bisa juga menyebar melalui hewan ternak. Karena seperti kita ketahui, seperti ayam itu mengkonsumsi jagung, mungkin saja jagung tadi terkontaminasi aflatoksin. Nah, ini bisa juga akan berpindah ke manusia kalau kita mengkonsumsi daging ayam yang tadi selama budidaya dia mengkonsumsi jagung yang tercemar aflatoksin. Nah, ini salah satu mikotoksin yang paling berbahaya adalah aflatoksin. Ya, aflatoksin ini dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus. Ya. Nah, aflatoksin ini sangat bersifat toksin dan bisa menyebabkan kanker. Ya, ketika toksin ini masuk ke dalam tubuh kita, ini biasanya aflatoksin ini akan dimetabolisme atau dinetralkan oleh hati. Nah, seperti Anda lihat pada gambar, kita bandingkan gambar hati yang yang dia bekerja sangat keras untuk menetralisir aflatoksin. Ini kelihatan warnanya sangat pucat. Nah, ini karena hati itu bekerja sangat keras untuk menetralisir racun yang dikonsumsi. Aflatoksin ini pertama kali ditemukan di tahun 1960, ditemukan pada kacang yang terkontaminasi jamur. Nah, kacang ini dikirim dari Brasil ke Inggris. Nah, sebenarnya kacang ini merupakan pakan untuk ternak, ya, untuk ayam kalkun. Nah, ketika ayam kalkun ini mengkonsumsi kacang yang terkontaminasi aflatoksin, ini menyebabkan kematian lebih dari 100.000 ayam kalkun. Nah, kematian ini disebabkan karena kerusakan hati pada ayam kalkun tadi. Kemudian untuk menghindari mikotoksin, kita harus melakukan teknik budidaya sampai pemanenan yang bagus. Kemudian penyimpanan hasil panen juga harus bagus. Misalnya disimpan di tempat kering, tidak terkena kelembaban udara, sehingga itu menghambat pertumbuhan jamur. Ketika pertumbuhan jamur terhambat, maka pertumbuhan mikotoksin pun akan terhambat. Nah, ini gambaran jagung yang terinfeksi oleh jamur Aspergillus flavus yang berpotensi menghasilkan aflatoksin. Nah, jagung ini ditumbuhkan pada media AFPA. Nah, pada anak panah merah ini menunjukkan gambar Aspergillus flavus atau Aspergillus parasiticus yang berpotensi menghasilkan aflatoksin. Baik Sobat Kanal, itu tadi sekilas mengenai foodborne intoxication. Untuk materi selanjutnya, Anda dapat menyimak materi terkait foodborne toxico-infection. Terima kasih.